Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joan dan saya bersama teman saya Adam Hanan Abdul Salam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan politik Islam. Materi-materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian, 2. Dalil, 3. Aspek, 4. Sejarah, 5. Variansi, 6. Fitrah, 7. Orientasinya. Mari disimak ya guys. Sekarang saya akan membahas pengertian. Pengertian politik yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Politik berasal dari bahasa Belanda, politik, dan bahasa Inggris, politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, politika, yang berhubungan dengan negara. Dengan akar kata polites, warga negara, dan polis, negara kota. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan politis, kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana penyempurnaan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Berarti politik Islam adalah sebuah kegiatan berorganisasi, pemerintahan, dan demokrasi negara yang berdasarkan pada ajaran agama Islam dan mengutamakan hukum-hukum dan asas ajaran Islam sebagai visi dan visi mereka. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari agama Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada.
Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab, jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Dalil politik dalam Islam ada 4, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 159, Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Quran Surat Al-An'am ayat 38, dan Quran Surat An-Nahl ayat 89. Aspek politik dalam Islam. Aspek politik Islam berasal dari Al-Quran, Sunnah, sejarah umat Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam maupun di luar Islam. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi yang disebut sebagai khalifah. Pentingnya mengikuti hukum syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan sedawan surah dalam pemerintahan negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Tema umum yang dikumandangkan pada saat zaman Nabi hingga kekhalifahan selanjutnya ialah menyebarkan Islam ke sepenjuru dunia hingga seluruh dunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan luar biasa terjadi di dunia Islam ketika kekhalifahan Utsmaniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada tahun 1924. Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam saat itu adalah perlawanan terhadap imperialisme barat dan menetapkan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer. Kekalahan tentara Arab dalam Perang 6 Hari, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet dan komunisme sebagai alternatif telah meningkatkan daya tarik gerakan-gerakan Islam seperti Islamisme, fundamentalisme Islam, dan demokrasi Islam, khususnya dalam konteks ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sekuler di dunia Islam. Sejarah politik Islam. Sejarah politik Islam bisa dilihat balik hingga ke zaman Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah dan harus bernegosiasi dengan kaum Yahudi yang telah ada di Madinah sebelum beliau menetap di Madinah, seperti Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, di mana beliau juga membuat piagam Madinah untuk kemaslahatan kaum-kaum di Madinah. Di masa itulah politik Islam pertama kali digunakan oleh Rasulullah untuk mengatur dan memimpin Madinah dan menangani baik secara internal maupun eksternal, baik hukum negara, peperangan, berdagang, ataupun masalah agama, semuanya diatur oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini pun berlangsung hingga Rasulullah wafat setelah 23 tahun masa berdakwah. Setelah beliau wafat, muncul ketegangan dan kekacauan di kalangan kaum muslimin dikarenakan beliau tidak memilihkan pengganti pemimpin umat setelah wafat. Pada akhirnya, kaum muslimin Ansor dan Muhajirin berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan menjadi Khulafaur Rasyidin pertama, yang setelah dimusyawarahkan secara damai dan adil di antara para kaum muslimin, akhirnya dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin pertama, yang di masanya
muncul banyak sekali pemberontakan dan pemurtadan besar-besaran, dan bahkan munculnya para nabi palsu yang atas pertolongan Allah bisa diredam hanya dalam waktu 2 tahun masa jabatan Abu Bakar Siddiq, yang karena setelah itu beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Politik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan kepada demokrasi dan musyawarah, asas demokrasi. Akan tetapi, setelah zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, asas demokrasi digantikan oleh asas monarki oleh Khalifahan Bani Umayyah atas perintah Khalifah pertama mereka, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Politik Islam yang berdasarkan dengan asas monarki berlangsung dari zaman Bani Umayyah, kemudian berlanjut ke Bani Abbasiyah, hingga ke zaman akhir Turki Utsmani pada Perang Dunia ke-1, yang dimana kekhilafahan Islam yang terakhir akhirnya pun runtuh. Akhirnya pun politik Islam yang awalnya bersatu padu menjadi satu mercusuar sinar di daerah Turki menjadi terpencar dan berbeda-beda di setiap negara. Untuk sejarah politik Islam di Indonesia, pertama kali disinyalkan secara besar-besaran dengan berdirinya Kesultanan Islam besar pertama di Indonesia yang bernama Kesultanan Samudra Pasai. Setelah masyarakat lokal mereka telah berdagang dan didakwahkan oleh para pedagang dari bangsa Arab, Persia, Gujarat, maupun dari Cina selama bertahun-tahun. Ketulusan, kemudahan, kebaikan, dan kemaslahatan ajaran Islam yang dibawakan oleh para pedagang tersebut berhasil meluluhkan hati para masyarakat dan para penguasa lokal di daerah tersebut, sehingga akhirnya lahirlah Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Islam pertama di Indonesia. Setelah Samudra Pasai, banyak kerajaan Hindu dan Buddha yang akhirnya tunduk maupun merubah haluan mereka menjadi Kesultanan Islam. Setelah mereka melihat berbagai banyak hal baik yang telah dibawa oleh ajaran baru tersebut. Bahkan ketika para kolonial datang dan menjajah Indonesia satu demi satu, baik Portugal, Inggris, Prancis, dan akhirnya Belanda, para ulama dan tokoh besar Islam berhasil membuat negosiasi dan perlawanan secara politis kepada para penjajah yang membuat mereka ketar-ketir dan akhirnya harus memisahkan mereka secara divide et impera, yang berarti politik adu domba agar para ulama dan tokoh Islam berperang dan bertengkar satu sama lain. Bahkan demikian, Islam tak berdiri tangguh dikekang para kolonial hingga akhirnya perjuangan para ulama dan tokoh besar Islam berpengaruh besar di bidang perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto yang menjadi cikal bakal dari partai-partai politis dan serikat perdagangan yang menjadikan cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Di masa sekarang, politik Islam lebih diutamakan dalam partai-partai dan berasas demokrasi kembali, seperti
seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Munculnya ormas-ormas dan partai yang berasas Islam menandakan bahwa politik Islam tetap bertahan hidup bahkan berabad-abad setelah Rasulullah wafat. Walaupun sebagian dari ormas berasas Islam itu ada beberapa yang sudah dikorupsi pikiran mereka oleh pikiran radikal dan terorisme yang berasal dari kekacauan yang berada di Timur Tengah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan nyaris lebih dari 4 dekade. Akan tetapi, hal itu tidak bisa menggambarkan politik Islam di Indonesia secara menyeluruh, dikarenakan ada banyak sekali orang baik yang berpolitik demi kemaslahatan umat senegara yang lebih banyak dan kuat dibandingkan mereka yang radikal dan penuh benci. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik varian interpretasi agama. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan terpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi sedemikian ini, politik kemudian menjadi salah satu tugas penting umat Islam untuk bisa bangkit dari kemunduran agar terhindar dari komoditas politik pragmatis. Perdebatan dan perselisihan dalam masyarakat Islam sesungguhnya adalah perbedaan dalam masalah interpretasi dan merupakan gambaran dari pencarian bentuk pengamalan agama yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial. Misalnya, dalam menilai persoalan-persoalan tentang hubungan politik dan agama yang dikaitkan dengan persoalan kekuasaan dan suksesi kepemimpinan. Termasuk juga persoalan keseharian manusia. Dalam hal ini adalah masalah interpretasi agama dan penggunaan simbol-simbol agama cenderung digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia. Tentu saja, peran dan makna agama akan beragam sesuai dengan keragaman masalah sosialnya. Politik adalah fitrah. Masyarakat kita masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat masyarakat kita sangat apatis, a priori alias benci, dan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hal itu mungkin terjadi karena hasil pantauan masyarakat di lapangan dan melewati media, termasuk media sosial, terhadap politik selama ini selalu menunjukkan gejala yang buruk dan interpretasi yang tidak baik. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat bergeser orientasi politiknya menjadi politik imperialis, berkhianat, koruptor, dan semena-mena. Apalagi setelah panggung politik dunia dirasuki politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara, semakin menjadi-jadilah kebencian masyarakat terhadap politik tersebut. Hal ini telah menjadi masalah bagi kancah politik Indonesia selama berdekade sejak masa kemerdekaan Indonesia tersebut.
Lantas, pertanyaannya, apakah politik itu selalu buruk? Itulah yang harus dimengerti oleh masyarakat secara benar. Karena persepsi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap-sikap yang keliru pula. Padahal, politik itu adalah keharusan yang tidak bisa dihindari. Karena secara praktis, politik merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat karena berhubungan dengan pengorganisasian urusan masyarakat dan publik dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lantas muncullah pernyataan bahwa politik itu adalah fitrah, termasuk dan terutama dalam agama Islam. Karena itu, tidak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara. Sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik sejak mereka lahir. Karena sejak kita lahir, kita sudah bergabung dengan organisasi tertinggi, yakni negara. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa politik. Karena bahkan sejak lahir sudah disuguhi oleh catatan tentang kehidupan kita sejak lahir, seperti akte kelahiran dan akhirnya KTP. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan negara haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil orang, maka dia terikat pada kebijakan pemenang kontes politik. Betapapun tak sukanya dia pada kebijakan itu, karena itu dapat dikatakan bahwa politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, titik. Dan yang terakhir adalah orientasi politik dalam Islam. Orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yang tegaknya hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah dengan hukum-hukumnya yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan absolut seorang manusia atas yang lainnya, seperti perbudakan yang telah ada sejak dahulu kala hingga akhirnya di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan secara legal. Tetapi masalah perbudakan tetap ada hingga sekarang dalam bentuk human trafficking atau penjualan manusia antar negara. Dan yang kedua ialah kediktatoran. Dan yang terakhir ialah fasisme. Wallahu alam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai tentang politik Islam. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.